Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba ya untuk memberikan pandangan saya terkait dengan Gus Miftah yang kian hari kian terpuruk hingga saat ini malah beliau memutuskan untuk mengundurkan diri. Padahal kemarin beliau menyampaikan bahwasannya yang bisa ya memberhentikan jabatan saya di pemerintahan adalah hanya Bapak Prabowo. Tapi ini adalah tindakan yang kesatria, yang bijaksana, yang sanjung juga oleh Bapak Presiden Prabowo. Ya, apa yang dilakukan sama Gus Miftah mengundurkan diri adalah sifat kesatria luar biasa ya. Nah, walaupun ini adalah keputusan yang diambil oleh Gus Miftah sendiri ya, karena mungkin banyaknya tekanan-tekanan, tapi saya yakin dan percaya Gus Miftah ya telah memikirkan dengan baik dan dalam ya tentang pengunduran diri beliau. Bahkan beliau ini sampai nangis ya guys. Sampai nangis beliau, sampai mengucapkan kata-kata yang memang tidak biasa dilakukan oleh seorang Gus Miftah. Dan di di mediasi yang tadi beliau mengundurkan diri, beliau tuh ya bisa dikatakan memperbaiki diri, memperbaiki kata-kata beliau gitu ya. Nah, kita tahu sendiri ya, Gus Miftah itu adalah sosok memang yang banyak humornya, dan saya setuju dan saya suka dengan sosok Gus Miftah yang memang banyak bercandanya gitu. Tapi ada poin-poin di mana candaan itu bukan lagi candaan tetapi berupa hinaan, merendahkan diri seseorang. Ini yang harus digarisbawahi. Ya, apakah kedepannya Gus Miftah dalam berdakwah itu boleh bercanda? Saya sangat setuju beliau bercanda. Dan tidak ada masyarakat di Indonesia yang melarang Gus Miftah untuk berdakwah kembali ataupun untuk bercanda kembali. Silahkan monggo. Tetapi poinnya adalah beliau harus menekankan bahwa beda bercandaan dengan hinaan, dengan merendahkan gitu ya. Nah, makanya hal-hal seperti itulah yang mendasari kemungkinan Gus Miftah akhirnya mundur. Walaupun sebelumnya telah seperti didukung ya, diberikan dukungan dari banyak orang atau tokoh-tokoh besar di tanah air seperti Felix Xiao ya, ada Ustadz Dery ya, ada Deddy Corbuzier dan lain-lain. Ini kan memang dukungan walaupun apa yang dilakukan sama Gus Miftah katakan sesuatu hal yang tidak disengaja dan bukan itu sebetulnya maknanya. Saya setuju. Tapi berulang kali ini diungkapkan, berulang kali ini disebutkan. Ini menjadi kebiasaan, bukan ketidaksengajaan lagi. Apalagi ini keluar dari seorang sosok yang punya jabatan besar di pemerintahan, yaitu jabatan ya utusan khusus kepresidenan bidang kemakmuran keagamaan. Jadi sangat tidak cocok, kecuali ini diungkapkan dari seorang yang memang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan, tidak ada hubungannya dengan masyarakat, jabatan di masyarakat. Tapi ini memang jabatannya memang terkait dengan kemakmuran. Udah gitu dia adalah seorang ustadz, pendakwah, kiai, dan sangat tidak pantas ya. Apakah ini berawal dari ini juga ya, ini di video ini ada seorang kopi nih, seorang penjual kopi yang katanya juga dihina. Katanya najis ya, najis tangan kamu ya. Kemudian dia meminta kepada ya orang suruhannya, minta untuk pasir untuk dibasuh 7 kali. Ini kan gak ada lucu-lucunya ya guys ya, gak ada lucu-lucunya kalau dari pandangan saya. Jadi malah aneh kesannya. Harusnya Gus Miftah itu bisa membedakan lah antara yang namanya manusia dengan hewan ya. Mosok sih disamakan seorang tukang kopi salaman kepada Gus Miftah ya, kemudian meminta pesuruhnya untuk mengambilkan pasir dibasuh. Kan ini udah gak cocok sama sekali. Nah sebelumnya guys, ini dari pandangan saya beberapa hari yang lalu pasca viralnya Gus Miftah. Ini memang sudah ada pandangan Gus Miftah ini kan akan lengser ya. Saya udah berpandangan seperti itu ya, makanya di video pendek saya membuat artikel Gus Miftah mundur gitu ya. Nah seperti yang dikatakan banyak pihak juga ya, habis saya buat seperti itu tiba-tiba ada petisi ya,
petisi yang menyatakan mundurnya Gus Miftah. Itu dari 2000 hingga 3500 bahkan sampai ratusan ribu menandatangani ya ke apa ya, persetujuan untuk Gus Miftah mundur ya. Karena gini ya, saya mau mengatakan kepada Gus Miftah yang selama ini mungkin baik-baik aja nih terhadap sikapnya, tapi kenapa kali ini malah sefatal ini? Bahkan hari demi hari ya, ini kan dicoba nih untuk diredam nih sama beliau. Beliau ini tahu loh, grafik viralnya tahu loh. Aku bisa ngerti nih. Sosok Gus Miftah ini tahu cara meredam viralnya media massa. Tetapi kenapa kali ini beliau tidak bisa? Dan terkesan menjadi olok-olokan yang tidur pun gak tenang, makan pun gak enak gitu. Karena ini sudah sudah akut ya. Di samping akut ya, pemberitaannya ini tidak ada lain selain dia. Jadi media semua menyoroti sosok Gus Miftah. Gitu loh. Headline newsnya itu Gus Miftah. Jadi sampai ke akar-akarnya, tidak bisa diberhentikan seperti bus berhenti ngerem, itu nggak bisa. Makanya apakah keputusan mundur dia sudah tepat? Walau alam ya, walau alam gitu. Yang pasti kalau nggak mundur lebih salah juga gitu, karena terus dibongkar nih sama netizen melalui jejak digitalnya sosok Gus Miftah ya. Apakah ini azab gitu ya? Wallahu alam juga. Saya juga nggak ngerti, nggak tahu gitu. Yang pasti ini adalah buah dari sikap ya, bukan pembelajaran lagi. Seharusnya sosok Gus Miftah ini udah nggak belajar lagi soal tata krama dan sikap. Karena kan dia adalah seorang ahli ulama. Bagaimana seorang perempuan yang baik-baik datang kemudian berpakaian atau mungkin lebih tegas, kemudian agak-agak sedikit gitu, dibilang lon gitu ya, dibilang goblok dan lain-lain. Itu sangat tidak pantas gitu ya. Nah, jadi ini ada Ustadz Abdul Somad pun juga sebetulnya memberikan pandangan juga ya, berupa video-video lawas dia yang mengatakan adab itu lebih penting daripada ilmu. Orang yang berilmu itu yang hafal Al-Quran, hafal hadis itu banyak, na'udzubillah kita katakan seperti itu. Tapi apakah mereka berilmu? Saya lebih suka nih, kata Ustadz Abdul Somad, kalau orang ini biasa-biasa aja ya, tetapi beradab. Untuk apa mereka berilmu tapi tidak beradab? Ya, adab lebih tinggi posisinya daripada ilmu. Maka berhati-hatilah jika kamu atau kalian berilmu ya, tapi kurang menghargai orang, kurang ya merespek daripada orang. Kekayaan itu adalah sebuah titipan ya. Tidak pantaslah kita berbangga diri, tidak pantaslah kita menyombongkan diri ya, karena apa yang terjadi adalah suatu hal yang sifatnya sementara. Hidup di dunia sementara, makanya itu saya bilang sementara. Ya udah gitu, kita lihat sendiri ya, sumbangan ke Bapak Sun Haji, seorang penjual es di Magelang, tidak habis-habisnya. Yang terbaru yang saya lihat adalah John LBM memberikan sebuah motor, ada Rian Arifin yang memberikan uang cash 300 juta. Apakah ini mungkin berita-berita yang menyudutkan Gus Miftah di balik ibaratnya perekonomian dari Bapak Sun Haji yang ditingkatkan gitu? Bisa saja terjadi. Kebahagiaan gini ada timbal baliknya yang saya kira. Ya, sebelumnya Gus Miftah mengolok-olok seorang penjual es. Ini sebab ya, akibatnya dan sebabnya adalah Bapak Sun Haji merasa direndahkan. Ya, akibat tersebut maka banyak orang yang mendukung. Itu kembali lagi, sebab akibatnya kembali ke Gus Miftah. Akibat dia mengolok-ngolok tadi ya kembali lagi. Jadi ini bisa disebut juga dengan karma. Ya, karma dari tindakan Gus Miftah sendiri. Akhirnya mewek seperti ini, nangis seperti ini, dan minta maaf kepada umat.
ini sudah tepat ya, sudah layak dilakukan oleh sosok seorang Gus Miftah. Nggak ada lain dan nggak ada bukan, harus seperti ini ya. Kedepannya apa yang harus dilakukan sama Gus Miftah ya, mohon ampunlah kepada Allah, bukan hanya kepada masyarakat ataupun orang-orang yang merasa direndahkan. Apakah netizen pingin satu-satu ya orang yang direndahkan sama Gus Miftah diminta maaf? Ya, kalau itu dirasa perlu silakan dilakukan. Ya. Jadi di sini yang berperan adalah adab. Ya. Kalau kita ngomongin ilmu, yaitu tadi trik-trikan. Ya, bayar media, memviralkan yang lain supaya punya saya ini turun gitu, nggak jadi headline utama, berita utama gitu. Tapi ini udah kalah, ilmu udah kalah, adab yang diharapkan. Maka minta maaf, mundur, klarifikasi, nyadar diri ya. Ini yang jadi jawaban atas kasusnya Gus Miftah. Mungkin sampai sini aja dari Mas Den ya, izin maaf kalau ada kata-kata yang salah. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.